Wow, super mantap. Ini ada informasi A1 terpercaya khusus untuk para penggemar channel Indonesian Soccer. Calon pemain naturalisasi baru ini bahkan sudah ketemu Kemenpora. Sosoknya berinisial MJ. Terang-terangan mau gabung timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini penjelasannya. NEC Nijmegen versus Feyenoord. Super Big Match Liga Belanda. Calvin Verdonk back timnas Indonesia tampil full 90 menit, cetak 1 gol dan 1 assist bawah timnya raih kemenangan 3-0, jadi prediksiku. Di sisi lain ini informasi terbarunya. Begini penjelasannya. Ini baru luar biasa top ex-co PSSI Arya Sinulinga skakmat keras Hifni Hussein yang terang-terangan berani sebut Shin Tae-yong pakai buzzer. Ini kenapa lagi orang-orang? Banyak yang caper. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini penjelasan lengkapnya. Memang Erick Thohir dan Shin Tae-yong dedikasinya untuk timnas Indonesia sudah diakui dunia. Kiper kelas Eropa yang tepi serangan raksasa Inggris Manchester United sangat jujur akui kualitas Mas Hilgers. Sampai bicara begini ke publik. Simak ulasan detailnya. Supporter timnas Bahrain auto kicep dan menangis mendengar ini. Rizky Ridho sampaikan pesuar sangat keras jika berani macam-macam dengan timnas Indonesia karena sebelumnya nekat bawa laser lawan Jepang. Seperti tak punya rasa takut dan mental baja, Rizky Ridho sampai berani ngomong gini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut kronologinya. Wah, kejutan apalagi ini dari Coach Shin Tae-yong. Akhirnya dia punya ramuan khusus agar timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa dasar dari pernyataan ini? Penasaran? Tonton video sampai habis biar makin bahagia mendengarnya. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia U20 ternyata sudah berhasil dinobatkan AFC lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 tanpa repot-repot kalahkan Yaman besok malam. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Kalian pasti kaget. Begini penjelasan detailnya. Bung Towel auto nangis lagi nih kalau dengar pernyataan hebat dan jujur Asnawi Mangkualam belak-belakan soal kualitas Liga Indonesia dan Thailand. Lokal pret yang masih gak mau maju jelas kena sendirian super menohok. Apa yang diucapkan oleh Asnawi? Simak baik-baik beritanya berikut ini. Yes, akhirnya sosok hebat ini kembali bantu Indonesia. Coach Justin langsung skakmat usai timnas Indonesia dituduh wajah bule semua naturalisasi. Sampai geram dan katakan hal sangat keras dan hebat begini demi lolos Piala Dunia 2026. Begini informasi selengkapnya. Lihatlah mata kalian baik-baik. Jiwa nasionalismenya sangat luar biasa padahal di warga negara asing. Shin Tae-yong minta tolong jangan salah sangka naturalisasi pemain keturunan menyusahkan pemain lokal. Sampai keluarkan kata-kata yang sangat mengharukan begini. Inilah berita lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Wow, super mantap. Ini ada informasi A1 terpercaya khusus untuk para penggemar channel Indonesian Soccer. Calon pemain naturalisasi baru ini bahkan sudah ketemu Kemenpora. Sosoknya berinisial MJ. Terang-terangan mau gabung timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini penjelasannya.
Kabar tentang Miliano Jonathans yang terbuka untuk membela timnas Indonesia mencuat dari wawancara dengan Yusa Nugraha. Dalam sesi tersebut, Miliano mengungkapkan, mereka pernah 1 kali hubungi saya, tapi itu sudah lama. Ia menambahkan bahwa komunikasi terbaru berlangsung melalui agen dan ayahnya, sehingga saat ini ia tetap fokus pada sepak bola. Pemain berusia 20 tahun ini juga menyatakan suatu kehormatan jika itu terjadi, menegaskan pentingnya konsultasi dengan keluarganya sebelum mengambil keputusan besar. Menariknya, Hamdan Hamadan baru-baru ini membagikan momen bahagianya bersama keluarga Jonathans di Instagram Stories saat mereka berlibur di Jakarta. Sayangnya Miliano tidak bisa bergabung karena persiapan musim baru dengan klubnya. Keluarga Jonathan sedang liburan dan bertemu keluarganya di Jakarta, jelas Hamdan. Dengan situasi yang terbuka ini dan adanya koneksi antara Miliano dan Hamdan, apakah PSSI akan menjadikannya target selanjutnya? Ini tentu menjadi pertanyaan menarik untuk ditunggu jawabannya. Apa pendapat kalian tentang potensi Miliano Jonathans membela timnas? NEC Nijmegen versus Feyenoord. Super Big Match Liga Belanda. Calvin Verdonk back timnas Indonesia tampil full 90 menit, cetak 1 gol dan 1 assist bawah timnya raih kemenangan 3-0, jadi prediksiku. Di sisi lain ini informasi terbarunya. Begini penjelasannya. Pemain berusia 27 tahun tersebut selalu dipercaya sebagai starter oleh NEC Nijmegen. Dalam 6 pertandingan yang telah dilalui NEC Nijmegen di Eredivisie musim ini, Calvin Verdonk selalu diturunkan sebagai pemain inti. Pemain yang memiliki darah Aceh ini biasanya beroperasi di posisi bek kiri. Namun hingga saat ini, Verdonk masih menunggu untuk mencatatkan assist pertamanya di musim ini. Saat ini, NEC Nijmegen menempati urutan ke-12 dengan mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Situasi mereka cukup mengkhawatirkan karena hanya terpaut 2 poin dari PEC Zwolle yang berada di posisi ke-16 yang merupakan zona berisiko untuk terdegradasi. Namun, NEC Nijmegen tidak perlu terlalu cemas karena mereka memiliki potensi dan waktu untuk memperbaiki performa mereka yang kurang baik. Nah, nanti ketika timnya lawan Feyenoord yang ada pemain timnas Jepangnya juga. Semoga dia ampil baik sesuai prediksiku. Ini baru luar biasa top ex-co PSSI Arya Sinulinga skakmat keras Hifni Hussein yang terang-terangan berani sebut Shin Tae-yong pakai buzzer. Ini kenapa lagi orang-orang? Banyak yang caper. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini penjelasan lengkapnya. Anggota ex-co PSSI merespons pernyataan kontroversial dari ex-co NOC Indonesia, Hifni Hasan, yang meminta agar Shin Tae-yong tidak terlalu banyak membawa pemain naturalisasi ke timnas Indonesia. Menurut anggota ex-co PSSI, pandangan Hifni Hasan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap perkembangan sepak bola modern dan kebutuhan strategis timnas Indonesia. Video Arya diupload di Reels Instagramnya. Nih, kita harus sabar karena kurang literasi. Sekarang banyak orang yang gak paham bola mulai komentar. Kenapa? Karena mereka gak tahu kata anggota ex-co PSSI yang tidak disebutkan namanya. Dia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 150 pemain dari level U-16 hingga tim senior. Namun, pemain lokal belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut, terutama dengan meningkatnya standar kompetisi internasional. Pemain lokal kita gak bisa memenuhi kebutuhan ini, apalagi level kompetisi sudah makin tinggi. Tapi FIFA memberi kesempatan, silahkan asal punya darah Indonesia, ya kita cari orang-orang yang punya darah Indonesia, tambahnya. Diketahui, level timnas Indonesia memang terus meningkat. Untuk timnas senior maupun kelompok umur sudah kelas Asia, sehingga lawan-lawannya lebih berat. Lebih lanjut, Arya Sinulinga sebagai contoh menyebutkan pemain Mas Hilgers yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang Manado dia? Hei, orang Indonesia makin membaur. Banyak menikah antar suku. Mereka ada darah Indonesia. Menurutnya, pemain naturalisasi yang memiliki darah Indonesia juga berhak membela merah putih dan tidak seharusnya diragukan nasionalismenya. Mereka ini membela merah putih, masa kita perdebatkan kemerah putihan mereka?
Udahlah, ayo kita percaya, kita majukan sepak bola Indonesia, dan kita kibarkan merah putih untuk kemajuan sepak bola dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hifni Hasan, meminta pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak terlalu mengandalkan pemain naturalisasi. Apa pendapat kalian tentang isu ini? Mari diskusikan di kolom komentar. Memang Erick Thohir dan Shin Tae-yong dedikasinya untuk Timnas Indonesia sudah diakui dunia. Kiper kelas Eropa yang tepi serangan raksasa Inggris Manchester United sangat jujur akui kualitas Mads Hilgers. Sampai bicara begini ke publik. Simak ulasan detailnya. Kiper FC Twente, Lars Unnerstal, memuji penampilan calon bek Timnas Indonesia, Mads Hilgers, yang menunjukkan kemampuannya saat melawan Manchester United di Liga Eropa. Ia mengagumi sundulan Hilgers yang sukses menahan bola dengan kecepatan hampir 100 km atau jam. Mereka masih punya beberapa peluang di akhir, tapi kami bertahan bersama-sama. Mads melakukan itu luar biasa, ujar Unnerstal, menekankan betapa pentingnya momen tersebut dalam pertandingan. Sementara itu, Mads Hilgers juga berbagi perasaannya setelah sukses menahan serangan tim besar seperti Manchester United. Saya berteriak sangat keras malam ini, katanya, menggambarkan suasana di stadion yang membuatnya merasa berbeda. Suara bising penggemar Twente hari ini benar-benar memberi semangat, tambahnya menunjukkan betapa pentingnya dukungan supporter. Dengan proses kewarganegaraan Indonesia yang sedang berlangsung, Mads diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas di laga mendatang melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Pelatih Shin Tae-yong melihat Hilgers sebagai opsi tambahan yang berharga. Apa pendapat kalian tentang potensi Mads Hilgers di timnas? Yuk sampaikan di kolom komentar. Suporter timnas Bahrain auto kicep dan menangis mendengar ini. Rizky Ridho sampaikan Pesuar sangat keras jika berani macam-macam dengan timnas Indonesia karena sebelumnya nekat bawa laser lawan Jepang. Seperti tak punya rasa takut dan mental baja, Rizky Ridho sampai berani ngomong gini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut kronologinya. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho memberikan tanggapan mengenai perilaku supporter Bahrain yang sering menggunakan laser untuk mengganggu lawan. Insiden ini terjadi saat Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu, di mana beberapa pemain Jepang terlihat disorot laser berwarna hijau. Kejadian ini membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa geram dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan yang mencederai sportivitas. Rizky Ridho menyadari bahwa ancaman teror laser mungkin akan kembali terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium. Namun, ia menunjukkan sikap tenang dan fokus. Jujur, saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, katanya. Tapi saya tidak akan memikirkan itu. Fokus saya adalah pada pertandingan dan meraih hasil terbaik untuk tim. Sebagai bek, Rizky menekankan pentingnya menjaga konsentrasi di lapangan, terutama menjelang laga krusial ini. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 2 poin. Jika mereka mampu meraih kemenangan atas Bahrain, tambahan 3 poin akan membawa mereka naik ke peringkat kedua, membuka peluang untuk melaju lebih jauh di kompetisi. Namun, Rizky dan rekan-rekannya harus tetap waspada. Bahrain baru saja tampil mengejutkan dengan mengalahkan Australia di laga perdana mereka. Kesiapan mental dan strategi akan sangat penting untuk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Rizky Ridho dan strategi timnas Indonesia menghadapi tantangan ini? Mari diskusikan di kolom komentar. Wah, kejutan apalagi ini dari Coach Shin Tae-yong. Akhirnya dia punya ramuan khusus agar timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa dasar dari pernyataan ini? Penasaran? Tonton video sampai habis biar makin bahagia mendengarnya. Shin Tae-yong berkomitmen untuk terus menguatkan timnas Indonesia menanggapi anggapan bahwa kehadiran pemain keturunan bisa menggusur pemain lokal. Ia menegaskan bahwa keputusan pemanggilan pemain dilakukan secara objektif dengan kolaborasi dan kepercayaan sebagai kunci utama dalam pengembangan skuad Garuda.
Misi tim adalah untuk lolos ke Piala Dunia 2026, meski perjalanan ini takkan mudah. Saat ini performa timnas menunjukkan perkembangan positif dan pemain keturunan memberikan kontribusi yang signifikan, tidak hanya di lapangan tetapi juga dengan berbagi ilmu kepada pemain lokal. Rizky Ridho menjadi contoh bahwa pemain potensial terus diperhatikan. Masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pasti bahagia, ujar Shin menambahkan bahwa keberadaan pemain naturalisasi membantu posisi tim saat ini. Shin menginginkan timnas menjadi sulit dikalahkan dan mencatatkan sejarah yang lebih baik di kualifikasi Piala Dunia. Ia menekankan perlunya program berkelanjutan agar sepak bola Indonesia bisa terbang tinggi. Kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, tegasnya. Ia juga berharap kritik terhadap pemain keturunan bisa dialihkan menjadi dukungan, serta optimis bahwa peningkatan peringkat di FIFA akan membawa dampak positif bagi tim. Jadi, jangan salah sangka, ujarnya. Jika kita bisa naik peringkat di FIFA, sepak bola kita akan semakin kuat. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Shin Tae-yong dan harapannya untuk timnas Indonesia? Mari diskusikan di kolom komentar. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia U20 ternyata sudah berhasil dinobatkan AFC lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 tanpa repot-repot kalahkan Yaman besok malam. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Kalian pasti kaget. Begini penjelasan detailnya. Timnas U20 Indonesia berhasil mengamankan posisi puncak klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 setelah meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste di Stadion Madia, Jakarta, pada Jumat malam 27/9/2024. Dengan modal kemenangan telak sebelumnya atas Maladewa, Garuda Nusantara langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal. Peluang emas muncul di menit kelima saat Jens Raven berhasil lolos dari pengawalan di sisi kiri pertahanan Timor Leste, namun tembakannya masih bisa diblok oleh pemain belakang lawan. Timor Leste tak mau kalah mengancam dengan tembakan jarak jauh dari Alexandro Bakito yang masih bisa ditangkap dengan baik oleh kiper Ikram Al-Ghifari. Gol yang ditunggu akhirnya hadir pada menit ke-77 melalui sontekan Muhammad Ragil memanfaatkan umpan silang dari Donny Tri Pamungkas. Dengan tidak ada gol tambahan di sisa waktu, skuad asuhan Indra Syafri pun menutup laga dengan kemenangan 3-1. Kemenangan ini mengantarkan timnas U20 Indonesia ke posisi teratas klasemen sementara, unggul selisih gol dari Yaman yang baru saja menang 3-0 atas Maladewa. Kini untuk melaju ke fase selanjutnya, Indonesia hanya perlu meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Yaman. Apa harapan kalian untuk timnas U20 di laga selanjutnya? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Bung Towel auto nangis lagi nih kalau dengar pernyataan hebat dan jujur Asnawi Mangkualam belak-belakan soal kualitas Liga Indonesia dan Thailand. Lokal pret yang masih gak mau maju jelas kena sendirian super menohok. Apa yang diucapkan oleh Asnawi? Simak baik-baik beritanya berikut ini. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berbagi pandangan tentang perbedaan antara Liga Thailand dan Liga 1 Indonesia setelah bergabung dengan Port FC pada Januari 2024. Pemain berusia 24 tahun ini telah menjadi andalan Port FC di Liga Thailand 2024/2025, mencatatkan 7 penampilan dan 1 assist. Asnawi mengungkapkan bahwa Liga Thailand memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan Liga 1 Indonesia, meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Di sini dalam kurung, Liga Thailand mungkin perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi lebih berkualitas, ujarnya, seperti dikutip dari kanal YouTube Port FC. Selain itu, Asnawi menilai bahwa Liga Thailand lebih disiplin dan teratur dibandingkan dengan Liga 1, meskipun ia juga mencatat adanya peningkatan dalam liga domestik. Lebih disiplin, lebih terorganisasi di Thailand daripada Indonesia. Tetapi Liga 1 sekarang juga semakin baik saya lihat, tambahnya. Dengan segala hal tersebut, Asnawi merasa ingin memperpanjang kariernya di Liga Thailand sebelum kembali ke Indonesia. Karena sekarang mereka dalam kurung Liga Thailand nomor 1 di ASEAN. Jadi, bagi saya lebih baik bertahan sedikit lebih lama sebelum pulang ke Indonesia, tandasnya.
Apa pendapat kalian tentang pernyataan Asnawi Mangkualam dan perkembangan Liga 1 Indonesia? Mari diskusikan di kolom komentar. Yes, akhirnya sosok hebat ini kembali bantu Indonesia. Coach Justin langsung skakmat usai timnas Indonesia dituduh wajah bule semua naturalisasi. Sampai geram dan katakan hal sangat keras dan hebat begini demi lolos Piala Dunia 2026. Begini informasi selengkapnya. Coach Justin mengambil langkah untuk berbicara mengenai polemik seputar pemain naturalisasi di timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting melawan Bahrain. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai prediksi mengenai susunan pemain mulai bermunculan, dan menariknya, banyak dari prediksi tersebut menampilkan pemain naturalisasi sebagai starter yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Menanggapi berbagai komentar dan nyinyiran netizen, Coach Justin dengan tenang menjelaskan bahwa isu ini tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pemain naturalisasi yang telah memperoleh paspor Indonesia berhak membela timnas. Ya terus gimana kan paspor Indonesia, biarin aja, ujarnya merujuk pada hak setiap pemain yang memiliki kewarganegaraan Indonesia untuk tampil di timnas. Lebih jauh, Coach Justin memilih untuk tidak terpengaruh oleh kritik yang muncul di media sosial terkait kebijakan naturalisasi. Biarin aja, tegasnya menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman dalam skuad. Ia percaya bahwa fokus utama seharusnya adalah pada bagaimana tim dapat tampil solid dan berprestasi, bukan pada perdebatan mengenai asal-usul pemain. Timnas Indonesia sendiri memiliki agenda besar dengan laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Dalam konteks ini, pemain naturalisasi terbaru seperti Mads Hilgers dan Eliano Reijender diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam dua laga tersebut. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda yang tengah berusaha untuk mencapai hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Coach Justin optimis bahwa kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi bisa menjadi kunci sukses timnas. Bagaimana menurut kalian tentang kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia dan pernyataan Coach Justin? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Lihatlah mata kalian baik-baik. Jiwa nasionalismenya sangat luar biasa padahal di warga negara asing. Shin Tae-yong minta tolong jangan salah sangka naturalisasi pemain keturunan menyusahkan pemain lokal. Sampai keluarkan kata-kata yang sangat mengharukan begini. Inilah berita lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan penuh semangat mengajak masyarakat untuk tidak berburuk sangka terhadap pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Dia menekankan bahwa para pemain ini memiliki darah Indonesia dan kontribusi mereka seharusnya disambut positif. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pastinya bahagia, ujarnya menunjukkan harapan akan kebangkitan sepak bola nasional. Shin juga menyampaikan kekecewaannya terhadap anggapan bahwa kesempatan bagi pemain lokal semakin menyusut, terutama dengan dominasi pemain keturunan di timnas. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang, tambahnya. Ia percaya bahwa peningkatan kualitas timnas akan menjadikan Indonesia lebih sulit dikalahkan oleh lawan manapun. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, pasti sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, ungkapnya dengan keyakinan. Shin Tae-yong berpesan kepada masyarakat untuk melihat pencapaian skuad Garuda dengan pandangan yang lebih luas, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar, jangan yang kecil saja, harapnya. Ia yakin jika timnas berhasil lolos ke Piala Dunia, masyarakat akan lebih menghargai semua pihak yang terlibat dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Sepak bola kita bisa menjadi yang paling kuat di Asia, tutupnya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pernyataan Shin Tae-yong ini? Mari berbagi pendapat